Audio Jungle. Audio Oke, kita dari kelompok 1, mata kuliah perancang sistem basis data, mau jelasin tentang step by step IRD perpustakaan. Pertama-tama, install aplikasi XAMPP, lalu jalankan aplikasinya. Habis itu, klik start pada Apache dan MySQL. Tunggu sampai berubah warna hijau, lalu klik admin di bagian MySQL. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Buat database baru dengan klik baru. Akan terbuka tampilan seperti ini. Oke, isikan nama database dengan tugas besar 2 PBD. Habis itu klik buat. Kemudian kita akan mengimpor file import _db_purpose.sql. Habis itu kita buka menu import, lalu masukkan file, klik kirim di bagian bawah. Nah, habis itu akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita ke bagian menu SQL, lalu kita masukin query-nya. Select judul, stock from buku, where judul like, tanda petik P%, ditutup pakai tanda petik lagi. Nah, akan muncul seperti ini. SQL di atas, yaitu kita select memilih field judul dan stock from dari tabel buku, where di mana judul like yang diawali dengan huruf P. Note, apabila persentase di depan huruf persen
P, maka kita memilih judul yang diakhiri dengan huruf P. Selanjutnya, kita ke bagian menu SQL lagi. Kita input query. Select kategori underscore buku.nama as nama underscore kategori, koma buku.judul, koma buku.stock from buku kategori underscore buku, where buku kategori underscore ID sama dengan 1, and kategori underscore buku nama sama dengan web programming. SQL di atas, yaitu kita select memilih tabel kategori buku dengan field nama sebagai field baru bernama nama underscore kategori, serta memilih tabel buku dengan field judul dan memilih tabel buku dengan field stock. From dari tabel buku serta tabel kategori underscore buku, where di mana tabel buku dengan field kategori underscore ID bernilai sama dengan 1, dan tabel kategori underscore buku dengan file nama harus sama dengan web programming. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita ke bagian menu SQL lagi untuk data peminjaman anggota dan petugas. Kita masukin query-nya. Oke, setelah masukkan query-nya, kita klik Go. Akan muncul seperti ini. Pernyataan SQL di atas, yaitu kita memilih tabel anggota dengan field name, memilih tabel anggota dengan field nama sebagai field baru bernama anggota, memilih tabel anggota dengan field jurusan, memilih tabel petugas dengan field nama sebagai field baru bernama nama underscore petugas, serta memilih tabel meminjam dengan field tanggal meminjam. Terakhir kita memilih tabel meminjam dengan field batas tanggal kembali. Dari tabel anggota, kita ingin mengembalikan semua catatan sama dengan tabel anggota dengan field name. Kita ingin mengembalikan semua catatan dari tabel petugas. Pada tabel peminjaman dengan field petugas underscore ID harus sama dengan tabel petugas dengan field, di mana harus dengan ketentuan tabel peminjaman dengan field tanggal pinjam bernilai kurang dari sama dengan tanggal, dan tabel peminjaman dengan field nama underscore pinjam harus bernilai lebih dari sama dengan tanggal, dan tabel anggota dengan field jurusan harus bernilai sama dengan sistem informasi, dan pada tabel petugas dengan field nama harus bernilai sama dengan Rahmat, atau pada tabel anggota dengan field jurusan harus bernilai dengan sama dengan teknik informatika, dan tabel petugas dengan field nama harus bernilai sama dengan Ina. Terakhir kita akan sorting atau mengurutkan dari tabel anggota dengan field name secara menanjak atau diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Note, apabila semua catatan dari tabel petugas dan catatan yang cocok dari tabel peminjaman, maka akan terisi datanya. Jika di tabel peminjaman hasilnya 0, maka memang tabel tersebut tidak ada kecocokan data. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita ke bagian menu SQL lagi untuk data peminjaman, pengembalian, dan anggota. Kita masukin query-nya. Setelah masukkan query, klik Go. Lalu akan muncul seperti ini. Pernyataan SQL di atas yaitu kita memilih tabel anggota dengan field nama, memilih tabel meminjam dengan field tanggal pinjam, memilih tabel peminjaman dengan field batas tanggal kembali. Terakhir kita memilih tabel pengembalian dengan field tanggal kembali. Dari tabel anggota, kita ingin mengembalikan semua catatan dari tabel peminjaman. Pada tabel peminjaman dengan field name harus sama dengan tabel anggota dengan field name. Kita ingin mengembalikan semua catatan dari tabel pengembalian. Pada tabel pengembalian dengan field peminjam harus sama dengan tabel peminjaman dengan field ID. Lalu akan
sorting atau mengurutkan dari tabel anggota dengan file nama secara menanjak atau diurutkan dari terkecil yang terbesar. Setelah itu kita ke bagian menu SQL lagi. Kita input query yang menampilkan rekap total stok buku dan kategori. Kita masukin query-nya. Klik go. Lalu akan muncul seperti ini. Penjelasannya, SQL di atas kita memilih file nama, lalu kita mendapatkan nilai pada file stok sebagai file baru bernama total stok buku. Dari tabel kategori buku dan buku, di mana tabel kategori buku dengan file ID harus bernilai sama dengan 1. Dan juga tabel buku dengan file kategori juga harus bernilai sama dengan 1. Atau tabel kategori buku dengan file ID harus bernilai sama dengan 2. Dan juga tabel buku dengan file kategori juga harus bernilai sama dengan 2. Lalu kita kelompokkan berdasarkan tabel kategori buku dengan file nama. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan video tutorial dari teman saya, Siti Salma. Di sini saya akan melengkapi apa-apa yang kurang dari teman saya. Yang pertama, di sini kita udah buat tugas besar 2-nya, dokumen laporan bagaimana cara menggunakan PHP MyAdmin. Nah, yang pertama kita harus install SAMPP. SAMPP ini multi platform atau cross platform. Ada juga versi lainnya, seperti bisa kita lihat di sini. Nah, ada juga versi untuk LAM, WAM, dan MAM. LAM ini digunakan untuk Linux, WAM digunakan untuk Windows, MAM digunakan untuk MacBook atau basisnya Apple. Sebenarnya secara penggunaan sih sama aja, nggak ada yang berbeda gitu. Lalu setelah kita install SAM, kita install SAM bisa dari browser langsung atau kita klik di sini download SAM. Nah, nanti di sini ada, pilih yang mana silahkan. Download dari sini bisa, tinggal klik. Nah, pilih versi yang terbaru. Oke. Setelah di-download, nanti kita install seperti biasa, next aja. Nah, setelah kita install, nanti bakal muncul SAM control panel. Nah, kendalanya ketika kita install, kadang ini suka kita keluarin. Nah, kita kalau mau jalanin control panelnya lagi dari mana? Kita bisa ke folder C, folder kita menginstal, kita naruh di mana, directory defaultnya apa. Ini ada di folder SAM, lalu kita ke paling bawah. Nah, SAM control exe. Ini saya keluarin dulu ya. Nah, SAM control exe. Nah, nanti bakal muncul seperti gambar yang kita buat di laporan ini. Nah, di sini ketika kita ingin menggunakan SAM dan kita ingin mengintegrasikan antara MySQL terhubung dengan PHP MyAdmin kita. Kita klik start di sini, Apache dan MySQL sampai muncul portnya dan warna hijau. Salma menjelaskan kita bisa klik langsung di sini, masuk langsung ke PHP MyAdmin localhost 127.0.0.1, atau bisa juga kita searching manual dari sini localhost PHP MyAdmin. Nah, sama aja. Nah, kita memakai menu database untuk create. Setelah kita buat tadi create database, tinggal taruh, misalnya kita mau create data perpustakaan, tinggal kita create aja, nanti muncul database yang baru di sini. Nah, ketika kita mau import di sini, import itu apabila kita sudah buat database-nya beserta field-nya, beserta atribut-atributnya dan tipe datanya, kita buat semuanya seperti yang diberikan oleh Bu Indah. Nah, baru kita bisa import. Itu kalau kita ingin menjadikan file SQL, kita bisa menggunakan menu ekspornya.
gitu. Oke, selanjutnya ketika selesai menginstal Apache, kita start udah, lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini udah. Kita buat baru udah. Di sini kita import. Nah, di sini kita import, coba saya import ya. Seperti yang sama lakukan. Di sini saya pilih cost filenya. Saya pilih dari file ini. Nah, saya open. Nah, saya go. Semuanya dibiarkan default aja. Saya go. Nah, nanti ketika saya go muncullah ini semua, bahwa ini menandakan sudah terbuat, sudah benar tabel yang kita buat. Nah, baru kita buka perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini kita menemukan banyak tabel. Ada tabel anggota, buku, denda, kategori buku, peminjaman buku, pengembalian buku, pengembalian denda, dan petugas. Tabel ini kita bisa lihat di sini ada fieldnya, name, nama jurusan. Di sini ada recordnya, atau row, nah, atau tuple bisa disebut juga. Nah, jika kita ingin menggunakan sintaknya, kita bisa memanggil sintak dari sini gitu. Oke, ini import udah, muncul tampilan udah. Nah, di sini kita mendapatkan tugas dari Bu Ina untuk menampilkan sintak seperti yang telah dijelaskan oleh Siti Salma. Nah, sintak yang biasa kita pakai pertama kali select from, karena kita ingin mengambil tabel dari tabel apa. Karena kan sintak ini kan dipergunakan untuk kita mengambil tabel yang diinginkan kita atau yang kita butuhkan. Nah, mungkin yang paling susah di sintak nomor, ini dia yang soal nomor 3, karena ada batas tanggal pinjamnya. Jadi kita harus menggunakan fungsi where dan left join. Ini ada left join, ada where untuk menggabungkan. Ada order by-nya juga untuk mensortir. Nah, oke. Di dokumen laporan sudah jelas, yang jelaskan Siti Kamal juga sudah jelas. Mungkin selain dari PHP MyAdmin, kita juga bisa mengeceknya dari command prompt. Kita tinggal ketik Windows R, ketik cmd, kita pindah directory ke di mana samnya diinstal, di pp mysql bin. Pindahlah ke sini, kita tinggal masukin mysql.exe min.u itu manggil username-nya defaultnya root, dan passwordnya yang saya pakai ini default, nggak ada, jadi tinggal enter aja. Nah, ketika masuk sini, kita masuk ke MariaDB atau Mari Database. Kalau kita mau ngecek tabel yang telah dibuat di PHP MyAdmin sama, kita tinggal ngecek show database yang telah dibuat. Nah, nanti muncul. Nah, muncul informasi MySQL yang kita buat dari perpustakaan. Nah, kalau kita mau ngecek tabelnya, show table. Kita use dulu, use table, use perpustakaan. Jangan lupa ada titik koma di belakang. Baru kita show table. Show tables. Nah, nanti ada sama. Table-table ini sama seperti yang ada di sini. Nah, bedanya kalau di command prompt kita memakai CLI, command line interface, atau ketikan. Biasanya kita pakai di Linux biasanya untuk di konsol ataupun terminal. Nah, kalau di localhost ini kita pakai GUI, graphical user interface. Jadi lebih enak, tinggal klik aja ibaratnya mah gitu. Oke, mungkin tambahan dari saya segitu aja. Karena mengingat durasinya minimal 15 menit, tadi yang dijelaskan Salma baru 8 menit, jadi saya di sini menjelaskan kurangnya dan menambahkan. Oh iya, hello, hai. Saya lupa. Di sini kalau kita mau belajar tentang sintak SQL, banyak banget sumber yang bisa kita pakai. Saya di sini akan memberikan 3 sumber yang biasa saya pelajari untuk sintak SQL dan pelajaran tentang IT lainnya yang berhubungan dengan coding gitu. Nah, untuk SQL sendiri, saya biasa belajar di Web School. Nah, di sini udah ada si bookmarknya. Nah, ini kita bisa pelajari dari sini. Ini banyak nih, ada SQL intro, syntax, select. Ini ada yang order. Di sini juga bisa dicoba. Misalnya kita mau coba ini. Nah,
Di sini ada database-nya, dikasih tahu database sama ini. Kita mau coba select all from customer, diurutkan dari country. Nah, nantinya muncul urutkan dari country-nya, Argentina, Australia, Belgium. Nah, ini yang pertama, Waitress School. Nah, yang kedua, kita bisa belajar dari Geek for Geeks. Nah, di sini juga kita bisa belajar tentang SQL juga, sama. Kita tinggal cari di menu panel kirinya. Nah, ini SQL. Nah, di sini tuh ada basic, clauses, operator, function, query, SQL injection, PLSQL, MySQL, SQL server, mix, quick link. Nah, untuk basicnya ini tuh kita bisa belajar dari sini. Nah, ini untuk belajarnya. Nah, untuk coba-cobanya kita bisa belajar dari HackerRank. Nah, di HackerRank ini banyak bahasa pemrogram yang bisa kita pelajari, khususnya SQL. Nah, coba saya masuk, saya pernah buat ID-nya soalnya. Saya login. Coba. Oke nih, saya pernah login sini. Nah, tuh. Sini bisa kita pakai buat ngambil skillnya untuk sertifikatnya. Mantep kan? Nah, ini saya pernah praktis di sini. Baru 3%. Jadi intinya untuk kita belajar bahasa pemrograman apapun itu, baik SQL, C++, bahasa C, bahasa Python, semuanya bisa kita cobain. Tergantung kitanya mau nyoba apa enggak. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.